Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Siti Halimah dari Prodi PGSD Reguler semester 2. Di sini, saya akan membahas materi IPAS untuk anak SD kelas 4 yang berjudulkan jenis-jenis lingkungan, lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yuk, mari kita belajar. Dan di sini ada media ajar yang bernama Pop-up Book IPAS. Di sini saya bikin materi ajar seperti ini untuk mempermudah siswa mengerti materi yang saya akan berikan. Oke, mari kita buka untuk halaman berikutnya. Oke. Baik teman-teman, di sini ada jenis-jenis lingkungan yang dimana jenis-jenis lingkungan itu ada dua. Yang pertama ada lingkungan alami dan ada lingkungan buatan. Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian lingkungan dulu. Pengertian lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun tidak hidup. Nah, jadi teman-teman, lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang hidup maupun tidak hidup. Mengerti? Oke, jika mengerti, let's go kita membahas ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ada jenis-jenis lingkungan. Lihat. Nah, jenis-jenis lingkungan yang dimana lingkungan itu ada dua. Yang pertama lingkungan alami dan yang kedua ada lingkungan buatan. Sekarang kita membahas poin yang pertama dulu, yaitu lingkungan alami. Lingkungan alami merupakan lingkungan yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Nah, jadi teman-teman, lingkungan alami itu terbentuk oleh alam tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi ini tuh alami, sudah ada di alam sekitar kita. Ciri-cirinya yang pertama ada dibentuk oleh alam. Yang kedua, banyak tumbuhan dan hewan. Dan yang terakhir, udaranya sejuk dan bersih. Mengapa udaranya sejuk dan bersih? Karena kebanyakan lingkungan alami itu seperti pohon, tanaman, gunung, kayak gitu. Mari kita bahas ke halaman berikutnya. Kita masuk ke dalam contoh lingkungan alami. Oke, di sini ada contoh lingkungan alami nih teman-teman. Yang pertama ada laut. Yang kedua ada sungai, ada hutan, ada gunung, danau, dan pantai. Jadi contoh-contoh dari lingkungan alami itu diantaranya ada laut, ada sungai, ada hutan, ada gunung, ada danau, dan ada pantai. Nah, bisa dilihat gambarnya, ini gambar apa ya? Ternyata ini tuh adalah gambar hutan. Kemudian di sini ada pantai, di sini ada danau. Kemudian ini ada gunung. Oke, sudah mengerti? Jika mengerti, kita bahas ke lingkungan buatan di halaman berikutnya. Nah, baik. Ini ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi kalau lingkungan buatan itu dicampur tangani oleh manusia, yang dimana tuh ini tuh dibuatnya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri-cirinya dibangun oleh manusia. Yang kedua, memiliki fungsi tertentu. Nah, jadi bangunan-bangunan ini tuh memiliki fungsi. Dan yang ketiga, biasanya lebih tertera. Mengapa tertera? Karena diaturnya oleh manusia. Kita bisa lihat ya, ini ada rumah, ini ada anak yang sedang bermain. Mengapa ada rumah dan anak yang bermain? Mari kita bahas di halaman berikutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh dari lingkungan buatan. Yang pertama ada rumah, yang kedua pasar, yang ketiga ada taman kota, yang keempat ada jalan raya, dan yang terakhir ada sekolah. Nah, jadi teman-teman, contoh lingkungan buatan itu ada rumah, pasar, taman kota, jalan raya, sekolah. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Ini ada sekolahan, ini ada jalan raya, ini ada rumah, ini ada pasar. Mengapa ini semua masuk ke dalam lingkungan buatan? Karena ini semua tuh dibuatnya oleh manusia atau dicampur tangani oleh manusia dan pastinya memiliki fungsi tertentu. Ini fungsinya untuk
kita belajar. Nah, karena sekolahan itu untuk belajar ya. Kemudian jalan raya fungsinya tuh banyak sekali ya untuk jalan kaki, untuk kita naik kendaraan juga kita melewati jalan raya. Kemudian pasar juga memiliki beberapa fungsi. Fungsinya tuh banyak banget ya. Kita bisa belanja di sini, kita beli makanan, kita beli baju, kita beli sepatu, kita jajan apapun ada di pasar. Kemudian ada rumah. Fungsi rumah juga banyak sekali ya. Yang pertama yaitu pastinya untuk tempat tinggal kita. Nah, halaman terakhir di sini kita membahas materi mengapa sih kita harus menjaga lingkungan. Kenapa? Yang pertama, agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Nah, kita itu harus menjaga lingkungan agar lingkungannya itu tetap bersih dan sehat sehingga kita kita tuh terjauh dari penyakit. Penyakit itu tidak dekat-dekat dengan kita jika lingkungannya bersih dan sehat. Kemudian, supaya hewan dan tumbuhan bisa hidup dengan baik. Nah, di sini supaya hewan dan tumbuhan hidup dengan baik, di mana itu kita tidak boleh merusak hutan. Nah, biar hewan dan tumbuhan bisa hidup dengan baik. Kemudian, untuk kenyamanan kita semua, ketika kita berada di lingkungan bersih, lingkungan sehat, lingkungan asri, kita juga pasti akan merasa nyaman. Nah, jadi mengapa kita harus menjaga lingkungan? Sudah terjawab ya. Kemudian, apa sih dampak jika kita tidak menjaga lingkungan? Yang pertama akan terjadi kebakaran, kemudian gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Oke, jadi cukup sekian ya materi dalam pop akbu ini. Yes. Terima kasih. Jadi sekian media ajar pop akbu IPAS yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.